Dan betul, Libya hancur. Karena apa? Disikat habis oleh Amerika. Karena apa? Karena dia melakukan tindakan yang salah di dalam berstrategi. Bukan salah di dalam memimpin, tapi berstrategi dia keliru. Agak terlalu jumawa, agak terlalu berbesar hati. Iran yang dulu dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi menjadi kekuatan terbesar di Timur Tengah dengan kekuatan nuklir dan sebagainya, digulingkan oleh Ayatollah Khomeini, sekarang dihancur leburkan jadi pergaulan internasional. Irak yang semula kroninya untuk memukul Iran dipakai oleh Amerika, hancur, setiap hari orang terbunuh. Bahkan di sana ada satu kelompok bangsa yang sangat kasihan, namanya suku Kurdi. Suku Kurdi itulah yang melahirkan perdamaian di dunia ini. Kita tidak akan hidup kalau tidak ada suku Kurdi. Suku Kurdi itu melahirkan pahlawan perang salib yang terkenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Richard sang Lionheart atau si hati singa itu dengan diplomasi yang sangat luar biasa. Tetapi suku bangsa Kurdi sekarang hancur lebur dakar karuan di negeri Irak. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan Islamnya. Dari awal para ulama-ulama Indonesia ini memberikan kehidupan kepada teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan dan sebagainya. Dan sebagai imbalannya Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi bukan agamanya, tapi manusianya yang dihargai oleh Allah. Manusianya yang dihargai oleh Hasyim Asy'ari, manusianya yang dihargai oleh Wahid Hasyim, manusia yang dihargai oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atau Hadratus Syekh Waliullah zaman akhir Ad-Dakhil. Nah, ini kemudian melahirkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian meliburkan pelindungan. Kalau ini Indonesia hanya orang Islam udah dibom jegir selesai. Tapi karena ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, sebenarnya kita ini diamankan oleh teman-teman yang minoritas. Jangan lupa, maka jangan kemudian berbangga hati, berbesar hati, kemudian melakukan tafsir-tafsir yang gak jelas. Ala Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertafsir, di dalam mengaplikasikan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara tidak bisa lepas dari tawazun, tawasud, tasamuh, i'tidal, tumanina. Maka tidak hanya menafsirkan Al-Quran saja, tetapi Al-Quran mesti dicari kelengkapannya dengan hadis. Kalau tidak diketemukan dengan ijma dan dengan qiyas. Kalau hanya Quran saja seperti yang sekarang ini beredar, semuanya harus Al-Quran dan hadis. Quran yang mana? Wah, ini bid'ah, tidak ada Quran, tidak ada hadis. Bid'ah yang mana? Wong Quran itu juga bid'ah kalau dikatakan bid'ah. Zaman Nabi itu Quran tidak ditulis. Ketika ditulis, padahal zaman Nabi tidak ditulis, maka sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi disebut bid'ah, maka Quran itu bid'ah. Hati-hati loh. Zaman Sayyidina Utsman, Quran itu tulisannya tidak ada huruf, tidak ada titiknya, ba itu ada titik bawahnya, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, jim titik di pas ndoknya, ha tidak ada titik, ho ada titik di atasnya, za. Itu zaman Sayyidina Utsman nggak ada. Kalau nggak percaya, sampai nanti suatu saat, makanya Allah mengatakan fantasiru fil ard. Cobalah keliling, jangan beragama itu seperti kodok begitu. Kelilinglah, datengin masyair-masyair Allah. Dan itu dianjurkan. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajal baita awita marofala junaha alaihi an yatawafa bihima. Waman tatawa akhaira fa inallaha sakirun alim. Datang. Maka engkau akan melihat di Museum Qatar di Doha itu ada tulisan Quran yang Mushaf Utsmani yang belum ada harokatnya, belum ada. Itu kalau nggak hafid betul baca ya bingung. Apalagi yang sekarang ini kita mau ada harokatnya aja baca susah, belum tentu setiap hari baca. Ini sekarang kembali ke Quran yang mana? Jadi hati-hati. Orang melakukan justifikasi hukum seenaknya sendiri. Itu salah, nggak boleh, jangan begitu. Maka aswaja menyebarkan kedamaian Islam,
Wallahu darul Islam. Allah meminta kepada kita untuk masuk kepada negeri yang selamat dengan cara yang egaliter, memanusiakan manusia. Tidak perlu harus dipaksa begini enggak. Aswaja melahirkan satu bentuk kekenyalan, keindahan akhlak. Jadi bukan kata-kata dan tindakan yang keras. Saya tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, mengajak orang begini, tetapi Anda tahu nggak bahwa bendahara umum NU yang namanya Dr. Bina Suhedra itu yang Islami saya. Dulu Kristen, dulu Katolik dia. Saya Islam kan tidak ada paksaan. Karena bergaul dengan saya, bersahabat, kemudian